Jala Bangku. Kiper FC Dallas Martin Paes memberikan respon setelah timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Penjaga gawang 25 tahun tersebut mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menempatkan timnas Indonesia dengan 5 negara top Asia lainnya. Selain mengunggah ulang, Martin Paes juga menaruh 2 emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu yang menggembirakan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Martin Paes tak sabar segera membela timnas Indonesia. Hadirnya Martin Paes yang berpengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia sangat dibutuhkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain timnas Indonesia U19 Jens Reven ikut memantau lawan-lawan Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jens Reven tampak begitu antusias sehingga membuat penyerang FC Dordrecht U21 itu semakin terlihat ingin buru-buru dipanggil oleh Sinteyong. Sementara usai melakoni pengambilan sumpah warga negara Indonesia, Jens Reven langsung membagikan unggahan soal hasil undian timnas Indonesia. Penyerang yang bertinggi badan 189 cm itu pun tak menutupi hasratnya untuk tampil bersama skuad Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jens Reven memiliki peluang besar untuk segera tampil bersama timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sinteyong. Pasalnya, PSSI hanya butuh merampungkan proses perpindahan Federasi Belanda ke Indonesia. Jika berkaca ke Calvin Verdonk, Jens Reven pun bisa tampil membela timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab timnas Indonesia baru akan memainkan 2 laga grup C pada September mendatang, yakni saat menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September dan juga Australia pada tanggal 10 September. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong ditanya soal ketertarikannya sebagai juru taktik timnas Korea Selatan yang baru. Sinteyong pun menjawab rumor tersebut di salah satu kanal YouTube milik Cho Pang-mai. Sinteyong secara halus membantah adanya minat untuk kembali melatih timnas Korea Selatan saat ini. Pelatih yang berusia 54 tahun tersebut tidak mau juga masuk di tengah jalan. Ia hanya mau mendapatkan kontrak penuh selama 4 tahun sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Sebagai informasi, saat ini timnas Korea Selatan tengah berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di ronde ketiga. Negara asal saya adalah Korea, dan saya sangat berterima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Korea, ujar Sinteyong. Ya, Sinteyong merasa kecewa jika kembali jadi pelatih timnas Korea Selatan dari tengah jalan. Satu-satunya hal yang mengecewakan adalah saya selalu dipanggil ke stasiun pemadam kebakaran ketika saya sedang terburu-buru, ujar Sinteyong. Dan saya melakukan pekerjaan lebih baik dari yang diharapkan. Tetapi saya sedikit kecewa ketika saya tidak dimasukkan dalam daftar pelatih tim nasional, lanjutnya. Ya, Sinteyong hanya mau menerima kontrak penuh dari awal sebagai pelatih selama 4 tahun juga kembali menangani Korea Selatan. Dia beralasan bahwa di level tim nasional, Sinteyong jarang bertemu para pemainnya, sehingga butuh waktu untuk mewujudkan hasil yang diharapkan. Berbeda dengan tim klub, timnas tidak terlalu sering melihat wajah pemainnya, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menambah warna seorang pelatih di timnas, ujar Sinteyong. Saya seperti itu ketika saya masih menjadi pemain, dan di masa lalu saya berpikir para pemain lebih penting daripada pelatih, tapi bukan itu masalahnya. Sebuah tim sangat membutuhkan kemampuan pelatih. Jika pelatih tidak menjadi titik fokus dan menciptakan sebuah tim tersebut tidak akan pernah menjadi tim yang baik, ujarnya. 2 pemain timnas Indonesia yakni Ceitzis dan juga Ragnar Oratmangun memberikan tanggapannya usai drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selesai digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27 Juni 2024. Kedua pemain keturunan itu membara dan juga bersemangat untuk menjalani pertandingan. Dalam akun Instagram pribadinya, Ceitzis mengaku sudah siap untuk menjalani pertandingan-pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampaknya ia meminta bantuan supporter untuk saling bersatu dalam menjalani pertandingan. Mari berdiri dan bersatu sebagai satu. Sampai jumpa di September 2024. Kita Garuda, tulis Ceitzis. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ragnar Oratmangun. Penyerang sayap timnas Indonesia itu sudah tidak sabar untuk menjalani pertandingan pada September 2024. Mari kita lanjutkan perjalanan di babak ini. Sampai jumpa di September 2024, kata Ragnar Oratmangun.
Adapun peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Syaratnya timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan juga kedua dalam klasemen akhir grup C untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia berada di posisi ketiga dan juga keempat, maka akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tanggapi hasil undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang tergabung di grup C dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain, China dan juga timnas Indonesia. Jepang tentu saja jadi tim terfavorit di grup ini. Meski begitu, pelatih tim Samurai Biru Hajime Moriyasu tidak menyepelekan kualitas lawan di ronde ketiga. Hajime Moriyasu mengaku timnya bakal melalui grup yang sulit di ronde ketiga. Ujian pada tahun ini bakal lebih sulit dibandingkan tahun 2022. Kesan pertama saya adalah bahwa kami berada di grup yang sulit, seperti yang diharapkan, ujar Hajime Moriyasu. Kualifikasi Piala Dunia terakhir atau 2022 juga sangat sulit, dan kali ini kami akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Namun kami akan menghadapinya dengan tekad dan keberanian, ujarnya. Pelatih 58 tahun tersebut mengaku bahwa perjuangan timnya tidak akan mudah. Meski begitu, ia akan meminta bantuan semua pihak, termasuk supporter, untuk membantu Jepang lolos di ronde ketiga. Timnas Indonesia U16 yang telah lolos memiliki 5 calon lawan yang berpotensi dihadapi di babak semifinal Piala AFF U16 2024. Tim asuhan Nova Arianto melakukannya setelah menang telak 6-1 atas Laos pada laga pamungkas grup A di Stadion Mandahan Solo pada Kamis 27 Juni 2024. Kemenangan atas Laos membuat Garuda Asia lolos sebagai juara grup A. Timnas Indonesia U16 menjadi tim pertama yang lolos ke babak 4 besar. Melihat situasi di grup B dan juga C, ada 5 calon lawan yang mungkin dihadapi Indonesia di babak semifinal. Dengan menempati peringkat pertama di grup A, sesuai bagan yang tertera di situs AFF, maka Indonesia memiliki kemungkinan berhadapan dengan juara grup C atau runner-up terbaik yang berasal dari grup B. Sementara itu, saat ini juara grup C sedang diperebutkan oleh Thailand, Australia dan juga Malaysia. Thailand memimpin grup C dengan 4 poin, diikuti Australia dengan poin yang sama, dan juga Malaysia yang tertinggal 1 poin. Sementara untuk posisi runner-up grup B sebenarnya juga masih bisa diisi oleh Vietnam, Kamboja dan juga Myanmar. Hanya saja jika Myanmar yang menempati peringkat kedua, maka tak bisa menjadi peringkat kedua terbaik. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengaku belum berkomunikasi dengan Sintayong serta Indra Safri, yakni soal pemain yang bisa dipromosikan ke timnas Indonesia U19 atau yang lebih senior. Komunikasi dengan STY dan Indra Safri belum kami lakukan, karena kami masih fokus di Piala AFF U16 ini, ucap Nova Arianto ketika ditanya soal peluang pemain timnas Indonesia U16 yang bisa dipromosikan ke timnas U19. Karena saya bilang jalan mereka masih panjang, saya tidak mau buru-buru mereka main di U19. Yang penting mereka siap dan matang secara fisik dan mental dulu, kata Nova Arianto. Ya, Indonesia berhasil finish di puncak klasemen akhir grup A Piala AFF U16 2024 dengan nilai sempurna 9 poin dari 3 pertandingan yang telah dijalani. Pemain timnas Indonesia U16 Fabio Aska tampil luar biasa dalam laga ini dengan menunjukkan kemampuannya yang serba bisa dalam mengeksekusi bola mati, baik tendangan bebas, sepak pojok maupun lemparan ke dalam jarak jauh. Fabio Aska terlibat dalam 3 dari 6 gol yang dicetak oleh timnas Indonesia U16 ke gawang Laos. Pertama, sepak pojok yang dieksekusi oleh Fabio Aska melahirkan gol bunuh diri dari bek Laos Sayafat Van Safat. Kedua, lemparan ke dalam jarak jauh ala Pratama Arhan yang dilepaskan oleh Fabio Aska berbuah gol ketiga Indonesia. Dan ketiga, Fabio mencatatkan assist lewat umpan tendangan bebas yang berhasil diteruskan oleh Kapten Timnas Indonesia U16 yakni Putu Panji untuk menjadi gol keempat lawan Laos. Sementara itu pada pertandingan sebelumnya saat Indonesia menang 3-0 atas Singapura pada Jumat 21 Juni, Fabio juga mencatatkan assist lewat lemparan ke dalam jarak jauh ala Pratama Arhan untuk gol pertama yang dicetak oleh Mirza Firjatullah. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto beri penilaian soal performa 2 pemain diaspora di timnya saat ini. Keduanya adalah Matthew Baker dan juga Lucas Rafael. Nova Arianto pun akan bicara soal performa keduanya sampai saat ini. Menurutnya, kedua pemain tersebut sudah berusaha maksimal sepanjang fase grup, dan Nova Arianto mengapresiasi kinerja Matthew Baker sebagai pemain serba bisa. Matthew Baker bisa menguasai 3 posisi di lini belakang dan pada laga lawan Laos dicoba sebagai gelandang bertahan.
Pelatih yang berusia 43 tahun tersebut juga memuji Lucas Rafael. Meski begitu, Nova Arianto memiliki satu catatan penting untuk pemain The Anzavors tersebut. Lucas dinilai harus mengejar ketertinggalan dari aspek fisik. Kalau Lucas ini secara individu juga punya kualitas baik, tetapi memang dia butuh meningkatkan kondisi fisiknya, ujar Nova Arianto. Karena saya lihat fisiknya belum bisa menyamai dengan teman-teman yang lainnya. Lanjutnya, Nova Arianto tetap berharap keduanya bakal jadi tumpuan timnas Indonesia selanjutnya. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto belum pikirkan lawan yang akan dihadapi di semifinal Asian Cup U16 2024. Pelatih 43 tahun tersebut mengingatkan sekali lagi bahwa gelar juara bukanlah target utama timnya. Nova Arianto mengaku bahwa target timnya adalah tampil maksimal dan juga berproses positif di setiap pertandingan. Sekali lagi, dari awal udah bicara ya. Jadi fokus kami sebenarnya target kami bukan juara. Menjadi juara itu target kami kesekian lah. Tapi saya bilang bagaimana pemain bisa berproses di tiap pertandingan, ujar Nova Arianto. Nova Arianto mengaku bahwa timnya saat ini belum memikirkan siapapun lawan timnas U16 Indonesia di semifinal. Nova mengaku bersyukur timnya bisa melaju ke babak 4 besar usai tampil maksimal di 3 pertandingan. Nova Arianto menegaskan timnya siap lawan tim manapun di semifinal Asian Cup U16 2024. Karena itu Nova Arianto bakal coba evaluasi kekuatan timnya sebelum semifinal. Dan laga semifinal bakal digelar pada tanggal 1 Juli 2024. Pelatih Laos Kanlaya Sisompang angkat bicara usai timnya kalah dari timnas U16 Indonesia di laga pamungkas grup A Asian Cup U16 2024 di Stadion Manahan Surakarta Kamis 27 Juni 2024. Pelatih 33 tahun tersebut mengapresiasi kualitas pertandingan antara tim asuhannya dengan timnas U16 Indonesia. Namun Sisompang mengaku anak asuhnya kurang beruntung pada laga ini. Halo semua, senang bisa melihat pertandingan yang bagus, ujar Kanlaya Sisompang usai laga timnas U16 Indonesia versus Laos di depan awak media. Soal hasil, kami pikir kami tidak beruntung, jadi kami akhirnya kebobolan 6 gol dan hanya mencetak 1 gol. Tentunya selamat bagi Indonesia telah memenangi laga ini. Lanjutnya, dan Sisompang mengaku bahwa Laos masih harus memperbaiki penyelesaian akhir di depan gawang lawan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.